Amin. Bapak Ibu Saudara, senang sekali malam hari ini boleh bersama-sama dengan saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita belajar dari kitab Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kusampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak nubuatan hamba-hamba Tuhan bahwa akan bangkit generasi Jeremia, generasi Yeremia. Bapak Ibu Saudara, Yeremia adalah hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan nubuatan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akhirnya menyelamatkan bangsa Israel. Waktu Yeremia dipanggil, dia masih muda. Tentunya sebagai orang muda, dia merasa tidak mampu, dia merasa tidak bisa, dia merasa kurang pengalaman. Tetapi waktu Yeremia taat, waktu Yeremia melakukan kehendak Tuhan dan maju melangkah mengikuti rencana Tuhan, Alkitab katakan Yeremia dipakai Tuhan luar biasa menjadi nabi yang menyelamatkan bangsa Israel dari kekalahan, dari keterpurukan. Saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan membangkitkan generasi Yeremia yang akan membawa revival, yang akan membawa kebangkitan rohani, yang akan menyelamatkan bangsa kita dan komunitas kita dari segala trouble masalah. Karena generasi Yeremia akan berdoa, bersyafaat, akan menangkap pesan Tuhan dan melakukan. Dan generasi Yeremia ini akan maju di depan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita belajar dari Yeremia, saudara-saudara. Apa karakteristik generasi Jeremia? Jika kita rindu hidup kita dipakai Tuhan, jika kita rindu hidup kita sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan, maka kita harus memiliki karakteristik, kita harus memiliki sikap hati seperti Yeremia. Yang pertama, saudara, yang Yeremia kejar adalah kehendak Tuhan. Yang terutama dalam hidupnya Yeremia adalah rencana dan panggilan Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab katakan semenjak dalam kandungan ibu kita, sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan sudah tahu, mengerti rancangan dan rencana dalam hidup kita. Sejak dalam kandungan ibu kita, Dia sudah menenun kita. Dan yang menarik, Dia sudah menentukan rencana kehendaknya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, sebagai generasi Jeremia, sebagai orang-orang yang mau kita menyenangkan hatinya Tuhan dan hidup menggenapi rencananya Tuhan, mari kita belajar dari Yeremia. Yang terutama dalam hidup kita ini bukan ambisi kita, bukan visi kita, bukan kehendak kita. Yang utama dalam hidup kita adalah bagaimana kita menggenapi kehendak Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Sebab waktu kita menggenapi rencananya, perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Sebab waktu kita menggenapi rencananya, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti hidup kita. Sebab waktu kita menggenapi rencananya, hidup kita ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Waktu kita menggenapi rencananya, ada urapan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Itu terjadi kalau kita tidak jalan dalam kehendak kita, dalam rencana Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara, saya pernah mendengar cerita dari daerah Manado, Sulawesi Utara. Di sana banyak orang yang punya cengkeh. Di sana banyak orang yang bertanam dan menanam cengkeh. Suatu saat mereka panen besar dan harga cengkeh begitu melonjak naik. Tahun-tahun 70-an, saudara, orang-orang di bagian Minahasa, Manado ke atas,
banyak membeli lemari es, Bapak Ibu Saudara. Lemari es dibeli, tetapi sayang waktu mereka membeli lemari es, listrik belum masuk ke desa mereka. Kalaupun mereka punya lemari es hanya ada untuk pajangan, digunakan untuk yang lain. Kenapa? Listrik tidak ada. Listriknya belum mengalir, belum disediakan di kampung itu. Dan salah satu teman saya iseng-iseng membuka lemari es yang ada di situ. Mereka kaget waktu dibuka lemari es, isinya popok bayi, isinya baju-baju bayi. Saudara, lemari es digunakan untuk membuat es. Lemari es digunakan untuk menyimpan makanan supaya awet, bukan untuk menyimpan baju atau popok bayi. Itu miss the point. Itu miss the product. Tujuan dari pabrik es, tujuan dari pabrik kulkas itu, lemari es, untuk membuat es. Saudara, di sini saya punya handphone ekstra, istri saya punya handphone ekstra. Tentunya handphone ini digunakan untuk berkomunikasi. Bayangkan kalau handphone ini saya gunakan untuk ganjal keyboard saya. Karena keyboard saya hari itu mungkin maju mundur, saya perlu ganjal. Bayangkan kalau handphone ini saya gunakan untuk mengganjal keyboard. Tentu pabrik iPhone akan sedih karena dia menemukan iPhone-nya digunakan untuk ganjal keyboard. Bapak Ibu Saudara, beberapa di antara saudara Tuhan menentukan kau menjadi hamba Tuhan. Tuhan menentukan kau menjadi businessman yang dipakai Tuhan. Tuhan menentukan kau menjadi seseorang yang akan dipakai luar biasa. Tetapi sayang, banyak anak-anak Tuhan melenceng atau meleset dari Tuhan. Mari hari-hari ini kembali menjadi generasi Yeremia. Generasi Yeremia adalah tidak hitung-hitungan. Dia cinta Tuhan mati-matian. Yang terutama dalam hidupnya adalah kehendak Tuhan digenapi dalam hidupku. Rencana Tuhan digenapi dalam hidup. Forget about my ambition, forget about my vision, forget about my dream. The most important thing is God's dream happen in my life. God's vision happen in my life. God's destiny happen in our life. It's not about us. It's not about me. All is about God. Amen. Yang terutama adalah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Amen. Generasi Yeremia tidak hitung-hitungan. Yang terpenting dalam hidupnya bukan karirnya, tetapi bagaimana melalui karir yang dia miliki nama Tuhan dipermuliakan. Sebab kita percaya waktu kita mendahulukan Tuhan, mengejar Tuhan dan rencananya, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Amen. Tuhan akan menambahkan kebajikan dan kemurahan. Engkau akan diberkati, engkau akan dipakai Tuhan, engkau akan melihat keluargamu mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan kalau engkau melakukan kehendak Tuhan. If you are in the center perfect will of God, believe that God will do great thing in your life. Amen. Because God's mercy and God's grace is always upon your life. Amen. Saudara-saudara, yang kedua, ciri dari generasi Yeremia adalah generasi Yeremia tidak takut. Dia berani melangkah menggenapi rencana Tuhan. Waktu Yeremia dipanggil, dia berkata, aku masih muda, aku nggak qualified, aku nggak bisa. Itu argumen yang Yeremia miliki, yang Yeremia miliki hari itu. Dan berapa banyak kita punya argumen seperti itu. Aduh Pak, saya nggak sekolah Alkitab. Aduh Pak, saya baru bertobat. Aduh Pak, saya masih muda, jangan saya deh melayani. Nanti dulu kalau bisnis sudah berhasil, kalau keluarga sudah ditata dengan baik, baru saya melayani. Saya banyak kekurangan. Saudara-saudara, banyak alasan orang berkata tidak siap melayani. Saudara, sampai kapanpun kita tidak akan siap melayani. Karena Tuhan tidak mencari orang yang perfect. Tuhan cuma mencari orang yang taat. Amen. Mau melakukan kehendaknya. Amen. Waktu Yosua melangkah, maka sungai Yordan terbelah. Amen. Bukan Yosua menunggu, oh Tuhan aku nggak siap sekarang Tuhan. Bukan masalah waktunya Yosua, bukan masalah rencananya Yosua, tetapi yang terpenting waktu Yosua melangkah, maka sungai Yordan terbelah.
Waktu Daud menghadapi Goliat, saudara, Daud masih muda. Daud tidak punya pengalaman yang banyak. Tetapi waktu Daud mendengar panggilan Tuhan, dia melangkah. Saya ulangi, dia berani melangkah. Dia melangkah. Waktu step pertama dia melangkah, step kedua dia dituntun oleh Tuhan, step ketiga, step keempat, step kelima, Tuhan memberikan kemenangan dan mujizat dalam hidupnya. Amen. Hari ini start melangkah. Jangan takut, layani Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, aku akan memberikan firman itu dalam mulutmu. Jadi waktu Yeremia melangkah, maka Tuhan yang mengurapi hidupnya. Waktu Yeremia melangkah, maka firman itu diberikan dalam mulutnya. Waktu Yeremia taat dan melangkah, maka pengurapan Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Amen. Bapak Ibu Saudara, mari melangkah. Mari dengan iman percaya. Waktu kami masuk Philadelphia, saya masih ingat, kami merintis dengan 9 orang. Persembahan cuma 90 orang. Bahkan kurang untuk membayar sewa gedung. $90 untuk membayar sewa gedung kurang. Tetapi kalau hari-hari ini kami merasakan berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan jemaat yang dipercayakan Tuhan dan pelayanan. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Istri saya harus melangkah, meninggalkan BCA tempat dia bekerja, meninggalkan gaji, meninggalkan semua. Saya harus melangkah juga meninggalkan pekerjaan saya di Iowa, pelayanan saya di Iowa, saya pindah ke Philadelphia, melangkah dengan iman. Dan waktu kita melangkah, kami melihat sungai Yordan terbelah. Mujizat Tuhan dinyatakan. Sekali lagi hari ini jangan takut, melangkah percaya dengan iman. Itu generasi Jeremia. Generasi Jeremia tidak hitung-hitungan. Asalkan dia mendengar, dia melangkah, dan dia melihat perkara yang dahsyat terjadi atas hidupnya. Yang ketiga, setelah saya belajar, generasi Jeremia adalah generasi yang selalu on the move. Jeremia pergi bergerak. Jeremia tidak malas. Jeremia giat. Jeremia bernubuat, melayani, bergerak, on the move. Saudara, waktu dia bergerak, dia terus memberitakan firman, dia semangat. Ini yang kata-kata yang saya senang. On fire. Wow, generasi Yeremia adalah generasi yang on fire. Diajak melayani, on fire. Amen. Diajak berdoa, on fire. Amen. Diajak belajar firman Tuhan, on fire. Amen. Jangan kebalik, saudara. Kalau diajak bekerja, on fire. Diajak ke gereja, memble. Itu bukan generasi Jeremia. Diajak watching movie, nonton film Quran, on fire. 7-8 seri bisa. Diajak ibadah, tidur, ngorok. Ya, saudara-saudara, jangan kebalik. Kalau untuk perkara-perkara dunia, kenapa kita excited? Kalau untuk perkara-perkara dunia, kenapa kita sungguh-sungguh semangat? Kenapa untuk perkara-perkara ilahi yang memberikan surga dan keselamatan buat kita, kenapa kita tidak on fire? Saudara, setiap hari kami mesbah keluar, setiap hari kami online streaming, setiap hari kami melayani, dan satu hal yang kami selalu berdoa, Tuhan berikan fire itu, on fire. Amen. Terus Amen. menggebu-gebu melayani Tuhan. Amen. Sebab Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, tidak ada perkara yang dahsyat yang akan terjadi kalau kita tidak on fire. Yes. Kita harus on fire. Amen. Kalau kita memble, kalau kita lemes, tidak ada mujizat yang akan terjadi. Tetapi kalau kita semangat, kita on fire, Tuhan akan melihatnya dari surga. Amen. Pelayanan saudara on fire, penyembahan saudara on fire, doa saudara on fire. Surga tidak akan tahan. Dia akan mencurahkan berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang on fire. Semangat, saudara. Hari-hari ini generasi Yeremia dituntut, diajak untuk on fire. Amen. Saya masih ingat di kitab 2 Raja-Raja 13 ayat 18. Nabi Elisa memerintahkan seorang raja untuk memukulkan anak panah di tanah. Dan Alkitab berkata, Elisa mendapatkan pesan Tuhan, waktu engkau memukulkan ke anak panah itu ke tanah, maka disitulah engkau akan menerima kemenangan. Bapak Ibu Saudara, sayangnya sang raja hanya memukulkan anak panah 3 kali.
Dan saya tambahin sedikit, dia memukulnya aras-arasan, itu bahasa Jawa. Lemes, lembek, loyo, saudara. Apa yang terjadi? Nabi Elisa marah. Dia berkata, karena kamu cuma memukulkan 3 kali, maka engkau akan terima kemenangan cuma 3 kali. Bayangkan kalau dia memukulkan dengan semangat, karena dia tahu itu perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan, itu rencana Tuhan. Dia pukulkan dengan semangat berkali-kali, ratusan kali, mungkin ribuan kali dia pukulkan dengan semangat. Saya percaya kemenangan yang luar biasa demi kemenangan yang luar biasa akan terjadi atas kehidupan raja itu. Tapi sayang, dia mukulkan cuma lemes 3 kali. 1, 2, 3. Dan cuma 3 kali dia mengalami kemenangan. Dan berikutnya dia selalu mengalami kekalahan dan demi kekalahan. Hari ini saya mengajak engkau on fire. Generasi Yeremia adalah generasi yang on fire, menyala-nyala. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah tua, saya umur 60, 70, 50. Saudara, kita boleh berumur 70, 60, tetapi spirit kita harus seperti spirit Jeremiah. Amen. Muda, on fire, menyala-nyala. Amen. Untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Untuk kebesaran nama Tuhan, untuk keagungan Tuhan, kita harus semangat, saudara. Amen. Karena tanpa semangat, tanpa passion yang luar biasa, kita tidak akan melihat perkara-perkara yang luar biasa, saudara. Tetapi waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan semangat, kita akan melihat surga terbuka, kemuliaannya dicurahkan bagi orang-orang yang semangat. Amen. Dan on fire untuk Amen. Tuhan. Amen. Jadi sekali lagi saya summary, saya simpulkan, generasi Yeremia adalah generasi yang mengejar kehendak Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan dengan dirinya sendiri. Yang terpenting adalah kehendak Tuhan terjadi atas hidupnya. Generasi Yeremia adalah generasi yang berani, tidak takut untuk melangkah. Waktu dia melangkah, Tuhan akan memberikan pengurapan, Tuhan akan membukakan mujizat. Dan yang terakhir, generasi Yeremia adalah generasi yang on fire, semangat, always on the move. Amen. Berdoa on fire, melayani Tuhan on fire, diajak pelayanan on fire, diajak menginjil on fire, diajak belajar firman Tuhan semangat. Karena mereka percaya waktu kita semangat untuk Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang dahsyat terjadi. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan. Percayalah kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita menomor satukan Tuhan, semua akan ditambahkan kepada kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Shira.
sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan yang memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan yang memerintah bersama Dia. Yang memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Kalau ada pemirsa yang di rumah-rumah yang sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan, kami berdoa mereka hari ini dijawab oleh Tuhan. Kami percaya kekuatan anugerah Tuhan diberikan bagi mereka yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik. Amin. Dia mengerti pergumulanmu. Amin. Ada di dalam beberapa saudara sedang menanti pekerjaan karena engkau di layoff. Engkau sedang menanti pekerjaan karena ekonomimu sedang menipis. Ekonomimu in trouble. Percaya saudara, Dia Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupi kebutuhan saudara. Dia tidak pernah terlambat sedetik pun untuk menolong saudara. Tetap berharap, tetap bersandar, tetap berdoa saudara-saudara. Jangan berhenti berdoa. Mungkin kau berkata, Pak, saya sudah sebulan berdoa, belum dapat pekerjaan. Saya sudah 2 bulan berdoa, belum dapat jawaban. Bapak Ibu Saudara, tetap on fire berdoa, setia kepada Tuhan. Percayalah, orang yang setia tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Doamu pasti didengar oleh Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah-limpah atas hidup kita. Bapa, jawab doa-doa anak-anakmu. Biarlah mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih. Jadikan kami generasi Yeremia yang sungguh-sungguh mau menggenapi rencana Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.